Hai gengs, apa kabar? Semoga pada sehat semua. Balik lagi bareng gua Ikhwan Sugianto di Art Merta Studio. Sebelumnya gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Art Merta Studio sampai hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah DM di Instagram yang memberikan masukan tentang tutorial Infinity Painter. Dan akhirnya saya sudah menyusun beberapa konten tentang Infinity Painter dari mulai hal yang paling mendasar sampai hal-hal yang agak rumit. Buat kamu yang baru mampir, silahkan subscribe dan klik jempol ke atas kalau video ini berguna buat kamu. Dan silahkan isi di kolom komentar jika kamu punya pertanyaan atau DM langsung di Instagram. Jangan lupa juga klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Art Merta Studio. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, saya ingin mengulas Infinity Painter ini dari hal-hal yang sangat mendasar. Jadi video part pertama ini dikhususkan buat kamu yang baru mau mulai, baru searching-searching, baru mau download aplikasi apa yang kira-kira cocok buat melukis digital. Sebetulnya masih banyak lagi aplikasi melukis digital yang lebih bagus di luaran sana. Cuman kenapa saya merekomendasikan Infinity Painter karena di beberapa aplikasi nggak punya Liquify. Dan di Infinity Painter ini dia punya Liquify. Kayak melukis manual, cuma bedanya di handphone Android. Oke, langsung aja. Buat kamu yang baru mau memulai. Sebelumnya saya ingin merekomendasikan beberapa hal agar proses belajar kamu bisa lebih maksimal. Yang pertama, gunakan stylus pen. Stylus pen ini ada banyak jenisnya, juga bentuknya, mulai dari bentuk harga dan bentuk wujud fisiknya. Tentunya ini disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Yang kedua, handphone. Semakin bagus speknya, maka akan semakin maksimal proses kamu dalam melukis digital. Kita langsung menuju teknis. Ini dia tampilan awal dari aplikasinya. Jika kita swipe ke bawah, swipe ke atas, maka di situ ada penyimpanan proses kita. Jadi ini mentahan-mentahannya yang masih bisa kita edit lagi. Belum kita apa-apain, belum kita ekstrak, belum kita ekspor. Kita buat baru. Nah, ini juga menjadi bagian terpenting untuk ngomongin awal mula pembuatan kanvas yang sesuai dengan spek handphone kamu. Jadi semakin tinggi, maka akan semakin berat dan disesuaikan dengan spek handphone kamu. Jika RAM handphone kamu di bawah 8 atau 4 GB, alangkah lebih baiknya di tengah-tengah itu udah cukup. Jika RAM kamu dari 2 GB sampai ke bawah, silahkan pilih di seperempatnya. Kalau di setting otomatis, kamu bisa klik template. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Pokoknya tinggal kamu sesuaikan aja. Kalau saya biasanya pakai ukuran layar yang standar. Terus saya naikkan di tengah-tengah, udah cukup. Langsung klik buat. Ini dia tampilan dari kanvasnya. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ini. Menu dasar atau basic tools. Di sini ada brush, ada liquify, ada hapus. Di sini ada pengaturan ukuran, ada warna, dan ada opasitas. Kita akan membahas soal brush dulu. Ada banyak pilihan brush, kamu bisa cobain satu-satu. Cuma rata-rata yang biasa saya gunakan ini cat minyak, ya, kuas cat minyak, flat oil. Oke. Si flat oil itu dari mulai tebal sampai ke warna yang paling tipis. Memang begitu sih. Jadi 3 poin yang ini sangat bersangkutan dengan 3 tools yang itu. Nah, ini ukurannya. Ukurannya mau besar, mau berapa piksel, mau besar, mau kecil, kita tinggal ukur aja. Terus sudut ini tingkat kemiringan brushnya. Kalau kamu lihat dia bisa miring-miring gitu. Atau kamu bisa tahan dia dan geser ke atas untuk membesarkan dan mengecilkan. Ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Oke. Yang kedua adalah warna. Di sini ada berbagai pilihan warna. Ada kuning, ada merah, semua warna ada. Dan yang ketiga ada bagian opacity atau opasitas. Nah, kalau opasitasnya 100, maka dia akan semakin tajam atau tebal. Kalau opasitasnya kita turunin, dia akan semakin transparan.
kita turunin, nah dia transparan. Kalau kita tajamkan sampai 100, dia akan sangat tebal. Disesuaikan dengan selera dan cara kerja kamu dalam membuat lukisan digital. Saya buat lagi. Sebelum ke Liquify, kita ke penghapus dulu. Penghapus sudah jelas, dia untuk menghapus. Kita tinggal hapus aja. Sama, sistemnya juga kayak tadi. 3 ini berkaitan dengan 3 tools ini. Oh iya, hampir lupa tombol yang di sini juga. Nah, ini untuk undo, ini untuk rendo. Jadi di penghapus, kalau kita ingin besarkan penghapusnya, kita tinggal tahan dan geser ke kanan. Dia akan membesar, kalau ke kiri mengecil. Sangat simple. Sama, penghapus juga, sorry, kalau penghapus nggak bisa diwarnain. Karena dia menghapus ya, nggak ngewarnain ya. Opasitas penghapus bisa diatur. Nah, menghapusnya bener-bener hilang atau cuma tipis-tipis aja bisa kalian atur di sini. Ya kalau semakin tinggi, kalau 100 dia bener-bener ngapus. Kalau misalkan di tengah-tengah dia ngapusnya cuman ya 50%-nya. Selanjutnya Liquify. Ya, yang ini Liquify. Yang gambar jari. Nah, ini bagian yang menurut saya punya nilai lebih pada aplikasi Infinity Painter. Karena di beberapa aplikasi digital painting yang lain nggak punya ini. Dan ini fungsinya untuk melikuipasi. Kalau bahasa kitanya mungkin ngelumerin ya, melumerkan. Saya juga nggak tahu bahasa sehari-harinya apa. Intinya dia untuk menyatukan berbagai warna biar lebih halus. Ya, kita coba. Saya ukur dulu, kira-kira segini. Terus opasitasnya kayaknya di 50 cukup. Terus dia juga memiliki brush. Kita tinggal pilih aja brushnya sesuai dengan kenyamanan Anda. Saya pakai yang paint stroke. Saya likuipasi dia, kayaknya kurang gede. Nah, segini. Jadi dia akan menyatu dengan warna lainnya. Biasanya ini digunakan kalau ngelukis tuh buat gradasi ya. Bagian pencahayaan atau bagian bayangan. Biar si warna-warnanya itu dari gelap ke terangnya itu halus gitu, nggak tajam. Oke, tools mendasar ini udah kita bahas. Sangat simple dan udah cukup kayaknya. Kita lanjut ke bagian pemahaman soal layer. Jadi sistem dari aplikasi digital pen rata-rata itu dia sistemnya timpah menimpah. Kamu harus pahami itu timpah menimpah. Saya contohin. Saya ambil warna merah. Ini layer ini yang sebelah sini ya. Saya udah buat 3. Kalau pengen nambah 4 tinggal klik plus aja tuh di situ. Saya ambil warna merah di layer pertama. Ingat ini yang layer pertama. Tuh dia langsung ada gambarnya di situ. Saya ambil warna merah di layer pertama. Lalu di layer kedua saya pakai warna biru misalkan. Dan di layer ketiga saya pakai warna kuning. Nah, maksud dari saya yang timpah-menimpah tadi, jadi urutan 3 layer ini bukan cuma sekedar urutan. Jadi ketika si merah ada di paling bawah, otomatis dia akan paling bawah. Kalau si merah ini ada di paling atas, kalau saya pindahkan, saya cuma tinggal tekan aja lama di sini, terus saya geser dia ke paling atas. Maka dia ada di paling atas. Simple sih kayaknya untuk pemahaman timpah-menimpah digital painting di Infinity Painter ini. Sederhananya, misalkan kamu bikin sketsa di layar 1, kamu bikin warna dasar di layar 2, dan kamu bikin pencahayaan di layar 3.
Dan bagusnya memang begitu. Biar apa? Biar rapi, biar nggak lupa, biar nggak kecoret, biar lebih maksimal. Nah, setelah pembahasan tadi tools dasar dan layer, selanjutnya kita membahas tentang menu setting. Saya hapus dulu. Kita menuju menu setting. Di sebelah pojok kanan, titik 3, opsi. Nah, kita klik pengaturan. Nah, ini dia yang disebut menu setting. Kamu bisa masukkan email di situ. Banyak. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, rubah dulu bahasa. Kalau kamu nggak terlalu paham bahasa Inggris, kamu bisa rubah di sini bahasanya menjadi bahasa Indonesia dengan cara di-off-kan. Selanjutnya di sini ada tombol bilah navigasi. Bilah navigasi itu ini tombol back sama home. Nah, ini kalau kamu ngerasa ini nggak perlu ditampilkan pas lagi buka aplikasi ini, kamu tinggal aktifkan aja maka dia akan hilang. Ya. Kalau kita off-kan dia akan muncul kembali. Yang selanjutnya adalah roda warna. Di sini ada 6 pilihan bentuk roda warna. Kamu bisa sesuaikan dengan kenyamanan kamu memilih warna. Ya, ini spektrum warna. Disesuaikan. Selanjutnya ada alur kerja. Di alur kerja ada 3. Yang pertama ada putar kanvas. Putar kanvas itu kalau kita on kan, si kanvasnya kita bisa putar sedemikian rupa. Ya. Kalau kita off kan, maka dia hanya bisa portrait dan landscape. Untuk putar kanvas, saya lebih suka biasa aja, portrait dan landscape. Kalau menurut kamu gimana? Lebih enak mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada koreksi gamma sRGB. Mengenai koreksi gamma sRGB ini, kamu bisa searching di internet, lebih jelasnya seperti apa. Saya ngasih gambaran sederhana aja. Maksudnya adalah gambar yang kita buat di aplikasi ini, ketika muncul di handphone atau di device yang lain, di laptop, di TV, itu warnanya tidak akan benar-benar jauh berbeda. Jika kamu sadari atau mungkin kamu udah ngeh, sebenarnya dari berbagai handphone aja, itu kadang warnanya tuh rada beda gitu. Warna monitornya ya. Ada yang kalau saya lihat mungkin Xiaomi ya, kalau penilaian saya Xiaomi agak sedikit kehijauan. Kalau misalkan Oppo itu agak sedikit kemerahan. Kalau misalkan Samsung agak kebiruan. Nah, yang begitu-begitu. Jadi diaktifkan biar minimal tidak benar-benar jauh warnanya ketika ada di device lain. Makanya saya on kan. Terus selanjutnya ada tampilkan perubahan layer. Jujur saya udah klik-klik ini, saya belum ketemu maksudnya apa. Jadi kita lanjutin aja. Terus ada gestur. Di gestur ini ada 2, ada ketuk ganda sama tekan lama. Nah, kalau ketuk ganda itu di double klik dan di sini ada pilihannya mau muatkan di layar atau balikan kanvas. Kalau muatkan di layar, itu dia akan kembali ke layar full. Tadinya kan kita zoom, kalau di double klik dia akan kembali ke layar yang full gitu, full frame. Oke. Kalau yang balikan kanvas dia akan mirror. Oke, kita coba aja deh yang mirror ya. Kalau yang muatkan layar kayaknya udah jelas. Coba yang balikan kanvas. Kalau di double klik, nah dia akan miring begitu. Ada bagian yang kedua ada tekan lama. Di sini ada pilihannya eyedropper, muatkan di layar sama balikan kanvas. Nah, kalau yang muatkan di layar sama balikan kanvas itu kayak yang di atas tadi. Nah, yang saya pilih ini eyedropper. Kenapa? Karena eyedropper itu untuk menyeleksi warna. Kita coba ya. Ini udah diaktifin eyedropper. Oke. Kita coba bikin beberapa warna. Merah, lalu biru terang, lalu kuning. Nah, kalau kita tahan lama di bagian merah, dia dapatnya warna merah. Kalau kita geser, ini masih ditekan ya, geser ke biru, dia akan dapatnya warna biru. Mengikuti sesuai kursor. Jadi begitulah soal eyedropper. Lanjut ke bagian pengaturan kuas. Di pengaturan kuas itu ada 3, gambar kursor kuas, deteksi bentuk, sama kurva global.
Saya ingetin dulu kalau soal kurva global mungkin kita akan membahas di video yang lain. Karena ini pembahasannya akan sangat panjang kalau yang kurva global ini. Jadi kita bahas dua ini, gambar kursor kuas sama deteksi bentuk. Yang pertama gambar kursor kuas, jika kita off-kan, ketika kita menggores, nah gitu doang. Ya maksudnya nggak ngaruh sih sama goresannya. Bedanya dia nggak ngeliatin si kuasnya. Kalau kita on kan, nah dia ada tuh, lihat yang garis-garis itu, dia ada bentuk kuasnya. Meliuk-liuknya mengikuti alur goresan tangan. Deteksi bentuk, kita off-kan dulu. Saya coba buat. Saya bikin garis lurus. Oke, saya bikin lingkaran. Saya bikin garis horizontal. Saya bikin garis tapi saya tahan. Nggak ngaruh apa-apa. Saya bikin bulat, ujungnya saya tahan. Nggak ngaruh juga. Nah, fungsinya si deteksi bentuk, dia akan secara otomatis mendeteksi bentuk-bentuk lurus atau bulat atau lingkaran yang kita inginkan. Kalau kita lurus, kita tahan, dia secara otomatis akan lurus banget. Atau bulat, ujungnya kita tahan, dia juga akan menjadi bulat atau lingkaran. Atau bahkan segitiga. Nah, dia akan membentuk segitiga yang presisi garisnya. Garisnya lurus gitu. Beda banget sama yang di sebelah ini. Dia agak meleot-leot. Jadi deteksi bentuk dan gambar kursor kuas kalau saya pribadi saya on-kan semua. Kalau kamu gimana? Kira-kira lebih cocok seperti apa? Silahkan share di kolom komentar. Lanjut ke perangkat keras. Situ ada tombol volume sama nonaktifkan kembali. Soal yang menonaktifkan kembali, sampai hari ini saya belum ketemu ketika saya on-kan dan off-kan ngaruhnya di wilayah apa. Jadi kita membahas tentang tombol volume. Di tombol volume ini ada sekitar 5 pilihan. Saya menggunakan urungkan strip kembalikan. Itu tuh kayak undo rendo gitu. Jadi kalau saya bikin, saya pengen undo, kadang saya nyari-nyari tombol yang ini terus suka males atau ngekliknya suka nggak keklik, saya tinggal pakai tombol volume aja dan dia akan hilang. Nah, dia akan hilang. Kalau volume yang bawah undo, kalau yang volume yang atas rendo. Oke. Next ada stylus. Nah, stylus ini khusus buat stylus pen dan khusus untuk stylus pen yang memiliki tombol atau stylus pen yang berkualitas premium. Biasanya kalau stylus pen yang premium dia memiliki dua tombol, depan dan belakang atau atas dan bawah. Nah, ini bisa disetting di sini. Jadi bisa dikasih pilihan. Kalau misalkan yang nih ya, yang soal jari itu. Jadi fungsi jari kita ketika nyentuh layar itu mau difungsikan apa, kita bisa setting di sini. Jadi penghapuskah kalau kita gores pakai jari? Jadi eyedropper kah kalau tadi yang nyeleksi warna? Kerennya emang saya juga nggak ngerti itu kerennya dia bisa mendeteksi stylus sama si jari gitu. Kalau misalkan kita gores dia pakai stylus, dia akan normal, pakai brush tuh akan normal. Tapi ketika kita pakai jari, kalau kita di sini settingnya hapus, dia akan ngapus. Jadi si jari ini fungsinya untuk menjadi penghapus. Simple ya. Terus ini ada tombol depan stylus, tombol kembali stylus. Nah, maksudnya tombol depan sama tombol belakang. Jadi yang paling depan ini kita mau setting jadi apa? Misalkan tadi urungkan kembalikannya mau di tombol ini, atau ini mau jadi eyedropper, atau ini mau dijadiin tek jadi penghapus, tek jadi brush, tek jadi liquify. Nah, bisa diatur di sini sesuai dengan keinginan kamu. Selanjutnya, cara mengekstrak hasil dari gambar kita.
Kamu tinggal klik di option di pojok paling kanan. Di situ ada ekspor. Nah, kamu tinggal ekspor. Kamu kasih nama filenya apa, jenis filenya apa, JPEG atau PNG. Kalau JPEG full full gambar, kalau PNG biasanya objek yang belakangnya nanti bakalan transparan. Tinggal kamu kasih nama, terus tadi kalau PNG di sini latar belakangnya mau diaktifin atau enggak, tinggal klik simpan. Maka dia akan mengekspor ke galeri kamu. Kita cek. Nah, di galeri, nah ini dia. Kalau saya tadi saya nonaktifkan latar belakangnya, jadi wujudnya begitu. Oke, mungkin cukup sekian gambaran mendasar dari Infinity Painter. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung juga DM di Instagram gak apa-apa. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. No skip-skip. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.